Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizky Pasaribu, NIM 18036036. Baiklah, saya akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Biosopsi ion timbal menggunakan kulit singkong dengan metode batch. Yaitu, perkembangan industri yang sangat pesat di era zaman sekarang ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan. Di antara pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini sangat serius adalah pencemaran lingkungan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat dengan seiring meningkatnya penggunaan logam berat dalam bidang industri. Berbagai teknologi konvensional yang telah banyak digunakan untuk menghilangkan logam berat yang terkandung dari limbah cair seperti pengendapan proses, penyaringan, ion bertukar, koagulasi, ekstraksi, dan reserve osmosis. Cara konvensional ini ternyata sulit dalam pengolahannya dan biayanya juga relatif sangat mahal. Ion logam berat yang masuk pada perairan sulit untuk didegradasi serta mudah terakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup atau biota, seperti logam berat ion Pb2+. Ion Pb2+ adalah logam berat dalam perairan akan terjadi peningkatan konsentrasi. Di bidang industri yang menggunakan Pb akan mengalami kerugian di kehidupan muka bumi dengan keberadaannya di lingkungan yang akan menimbulkan efek kesehatan bagi manusia, terkandung tubuh yang terikat pada manusia dan akan mengalami metabolisme yang terputus akibat daya racun yang dimiliki logam berat yang bekerja sebagai penghalang kerja enzim. Ion Pb2+ adalah salah satu ion yang paling umum dan paling beracun yang ditemukan di air limbah industri. Ion dilepaskan ke lingkungan, khususnya perairan, melalui proses penembangan, peleburan, galvanisasi, dan metalurgi industri. Dengan begitu, bahaya dari ion Pb2+ bagi kesehatan manusia dapat menyebabkan keracunan kronis yang menyebabkan pengaruhnya seperti kejang-kejang, kerusakan otak, dan kematian. Bahkan, toksitasnya dalam dosis atau takaran yang kecil dan berlangsung secara terus-menerus, khususnya bagi anak-anak, dapat mengakibatkan neurotoksik serta kelainan pada tingkah laku. Kadar maksimum di perairan, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kadar maksimum ion logam Pb2+ di perairan dianjurkan yaitu di bawah 0,01 mg per liter. Biosopsi merupakan proses penyerapan zat pada permukaan adsorben dengan ion logam yang terlarut dalam air. Biosopsi adalah proses adsorpsi yang terjadi yang dapat menghilangkan suatu unsur logam yang terkandung dalam sebuah larutan atau limbah dengan memanfaatkan padatan adsorben dari limbah biomaterial yang masih memiliki gugus fungsi yang disebut dengan biosorben. Beberapa biomasa yang telah banyak digunakan sebagai biosorben untuk logam berat seperti limbah ampas tebu, limbah kulit durian, limbah daun pisang, limbah kulit lengkeng, limbah kulit langsat, dan lainnya. Kekurangan biosorben adalah densitas rendah, ketidakstabilan, ukuran partikel yang berbeda, yang dapat diminimalkan dengan cara aktivasi asam. Dari semua limbah tersebut akan melewati proses pengeringan dan pembakaran di dalam furnace dengan suhu tertentu yang akan diolah menjadi serbuk. Limbah kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang mampu mengurangi kadar logam berat berbahaya serta dapat mengabsorpsi logam berat karena kulit singkong memiliki selulosa yang efektif untuk mengikat ion logam, sehingga kulit singkong memiliki kandungan protein, selulosa non-reduksi, serat kasar yang tinggi. Komponen tersebut mengandung gugus OH, NH2, SH, dan Cn yang mengikat logam. Pada kulit singkong terdapat senyawa karbon yang tinggi sebesar 59,31% yang dapat menjadi arang aktif yang digunakan sebagai adsorben pada kulit singkong. Sebagai adsorben yang mampu menyerap timbal hingga 3,16 mg per gram.
Pada pengerjaan biosorpsi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi, salah satunya penentuan waktu kontak, penentuan variasi pH, dan penentuan konsentrasi optimumnya. Pada penelitian ini digunakan metode batch untuk mengetahui waktu kontak optimum absorpsi arang aktif kulit singkong terhadap ion logam Pb2+, dan kapasitas absorpsi serbuk singkong terhadap ion logam Pb2+ dengan variasi waktu 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 menit, dan penentuan kapasitas absorpsi menggunakan pola isotherm Freundlich dan Langmuir dengan variasi konsentrasi ion Pb 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 ppm. Dan banyaknya ion Pb2+ yang diserap diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom. Identifikasi masalah ada dua. Yang pertama, ion Pb2+ menjadi salah satu ion logam berat berbahaya yang perlu diatasi keberadaannya. Kemudian diperlukannya metode pengolahan ion Pb2+ yang aman, ekonomis, dan efektif. Dan masalahnya yang pertama, biosolvent yang digunakan adalah karbon aktif kulit singkong. Kedua, ion logam yang diserap yaitu ion Pb2+. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode batch. Pengaktifasi yang digunakan adalah NaOH. Kapasitas serapan kulit singkong terhadap penyerapan ion Pb2+ dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom atau SSA. Yang pertama, bagaimana pengaruh waktu kontak optimum absorben terhadap penyerapan ion Pb2+ pada kulit singkong. Kedua, berapa kapasitas serapan maksimum karbon aktif kulit singkong terhadap penyerapan ion Pb2+. Penelitian yang pertama, menentukan waktu kontak optimum absorben terhadap penyerapan ion Pb2+ pada kulit singkong. Kedua, menentukan kapasitas serapan maksimum kulit singkong yang diaktifasi terhadap penyerapan ion Pb2+. Bab 2.7. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kulit singkong. Singkong adalah salah satu produk hasil pertanian pangan terbesar di Indonesia dan memiliki manfaat yang ada di berbagai macam produk olahan khas di beberapa daerah Indonesia seperti keripik, tape, ubi goreng, dan dapat juga sebagai bahan baku pembuatan tepung tapioka berskala industri. Singkong dengan pemanfaatannya dapat menghasilkan limbah yaitu kulit singkong. Kulit singkong adalah limbah hasil pengupasan pengolahan produk pangan yang berbahan dasar berupa umbi singkong. Pada umbi singkong terdapat kulit singkong dan keberadaannya sampai 16% dari berat umbi singkong. Limbah kulit singkong biasanya dimanfaatkan sebagai pengurai bahan berupa kadar logam berat yang berbahaya dan mengandung logam-logam seperti timbal, tembaga, dan kadmium. Komponen kimia dan zat gizi yang ada di dalam kulit singkong terdiri dari protein 8,11 gram, serat kasar 15,2 gram, pektin 0,22 gram, lemak 1,29 gram, dan kalsium 0,63 gram. Dan juga memiliki unsur karbon yang tinggi yaitu 59,31. Selain itu, kulit singkong juga mengandung selulasa non reduksi yang dapat mengikat ion logam. Selulasa adalah komponen utama yang ada pada tumbuhan pada bagian dinding sel buah-buahan dan sayur-sayuran, seperti kayu, dahan, dan daun. Dan selulasa tidak dapat dicerna pada manusia. Kulit singkong juga mengandung lignoselulosa karena dijadikan sebagai biosorben yang berfungsi untuk mengabsorpsi limbah kationik. Lignoselulosa itu adalah sebutan umum untuk bahan yang terdiri atas hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Pada lignoselulosa mengandung gugus utama seperti hidroksil, aldehid, karboksilat, dan gugus siano. Sebagian besar singkong telah dibuang sebagai limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan kulit singkong sebagai biosorben untuk menghilangkan ion timbal dengan menjadikannya sebagai serbuk.
Yang kedua, biosopsi. Biosopsi adalah peristiwa penyerapan logam dari suatu komponen, campuran gas atau cair. Logam akan dipisahkan dan ditarik ke permukaan adsorban. Daya adsorpsi bergantung pada jumlah permukaan, di mana makin besar luas permukaan adsorban, maka daya adsorpsinya akan semakin kuat dan sebaliknya. Adsorban adalah zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase fluida. Proses biosorpsi dapat terjadi dengan adanya material biologis yang berperan sebagai biosorben dan berpotensial yang dimanfaatkan dalam pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Pada penggunaan biosorpsi memiliki kelebihan seperti biaya yang murah dan proses regenerasinya yang mudah. Yang ketiga, timbal. Timbal juga disebut sebagai timah hitam yang memiliki titik lebur yang rendah, mudah dibentuk, memiliki sifat kimia yang aktif sehingga dapat digunakan sebagai melapisi logam sehingga tidak adanya perkaratan. Timbal memiliki warna abu-abu kebiruan mengkilat, termasuk logam lunak, dan memiliki bilangan oksidasi 2. Timbal merupakan suatu logam yang memiliki sifat toksik bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Pada perairan timbal terbentuk ion logam ataupun senyawa yang dihasilkan secara alamiah maupun sebagai dampak dari berbagai kegiatan manusia. Timbal itu memiliki nomor atom 82, berat atomnya 207,19 gram per mol, titik lelehnya 327 derajat Celcius, titik didih 1725 derajat Celcius, berat jenisnya 11,4 gram per cm kubik. Instrumentasi yang digunakan yaitu spektrofotometer serapan atom atau SSA yang digunakan untuk menentukan konsentrasi penyerapan ion Pb2+ terhadap karbon aktif kulit singkong. Tiga, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di laboratorium analitik jurusan kimia, karakterisasi analisis AAS di laboratorium instrumen jurusan kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Variabel yang pertama, variabel kontrol, ukuran partikel karbon aktif kulit singkong dan volume larutan ion Pb2+. Variabel bebasnya, variasi waktu optimum. Variabel terikat, variasi konsentrasi. Alat dan bahan. Alatnya, gelas piala, seking inkubasi, blender, botol semprot, pH meter, neraca analitik, Erlenmeyer, labu ukur, pipet volume dan pipet ukur, kertas saring, ayakan mikro, corong, open, desikator, dan AAS. Sedangkan bahannya pertama, karbon aktif kulit singkong, Aquades, PbNO3 2 kali, HNO3, dan NaOH. Prosedur kerja yang pertama, pembuatan reagen. Pembuatan larutan induk ion Pb 12.000 ppm dengan menimbang 1,5984 gram PbNO3 2 kali. Kemudian dilarutkan dengan penambahan sedikit demi sedikit. Kemudian dilarutkan menggunakan Aquades dan ditempatkan labu ukur 100 ml dan dihomogenkan. Selanjutnya, larutan induk yang telah dibuat diencerkan dengan berbagai konsentrasi 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 mg per liter. Dengan cara dipipet dari larutan induk tersebut masing-masingnya 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan 1,2. Kemudian dilarutkan menggunakan Aquades dan ditempatkan labu ukur 10 ml dan dihomogenkan. Persiapan sampel limbah kulit singkong yang telah disiapkan, dicuci dan dikeringkan. Setelah itu dipotong kecil-kecil dan dikeringkan selama 1 minggu.
Kemudian dipanaskan di dalam furnace pada suhu 400 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya dihaluskan dan diayak dengan ayakan 250 mikrometer dan siap digunakan sampai siap digunakan. Penentuan waktu optimum absorpsi ion Pb12. Yang pertama, ditimbang 0,5 gram serbuk kulit singkong dan dimasukkan ke Erlenmeyer 100 ml, kemudian ditambah 25 ml larutan ion logam. Kemudian campuran dikocok dengan magnetic stirrer dengan variasi waktu 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 menit. Selanjutnya, campuran disaring menggunakan ketar saring dan filter ditampung. Dan di filter tersebut diuji menggunakan AES. Cara kerja yang kedua, penentuan kapasitas biosorben. Pertama, ditimbang 0,5 gram serbuk kulit singkong dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml. Kemudian ditambahkan 25 ion logam. Campuran dikocok dengan magnetic stirrer dengan variasi konsentrasi 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 mg per liter dengan waktu kontak optimum. Campuran disaring menggunakan ketar saring, filter ditampung, dan diuji menggunakan AES dengan masing-masing konsentrasi. 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, penentuan waktu optimum. Di mana variasi waktu kontak pada absorpsi dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh absorben arang aktif kulit singkong dalam menyerap ion logam Pb12, sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menghitung daya serap setiap waktu yang dibutuhkan pada saat melakukan percobaan. Pada biosorpsi dilakukan waktu kontak yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan. Hasil yang didapat yaitu terjadi kenaikan daya serap pada menit ke 20 sampai ke 100. Tetapi pada saat menit ke 120 terjadi penurunan daya serap karena terjadi proses fisika atau reversibel oleh ion Pb12 yang terabsorpsi dengan arang aktif kulit singkong sehingga dapat menyebabkan penurunan daya serap, di mana semakin lama waktu kontak terjadi, maka akan terjadi pelepasan kembali ion Pb12 terhadap sampel. Dengan demikian, waktu kontak optimum arang kulit singkong dapat menyerap ion Pb12 yaitu pada menit ke 100 dengan nilai 0,7762 mg per gram. Artinya, pada menit ke 100 terjadi keseimbangan antara adsorben dengan ion logam Pb12. Dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu kontak, maka semakin tinggi pula daya serap yang dihasilkan. Penentuan kapasitas biosorben. Variasi konsentrasi digunakan untuk mengetahui hubungan daya absorpsi logam Pb12 dengan menggunakan berbagai variasi konsentrasi yang dimulai dari 10 sampai 100 ppm. Sekaligus juga mengetahui kapasitas dan serapan optimumnya. Kemampuan penyerapan suatu absorben dipengaruhi oleh konsentrasi dari larutan ion logam tersebut. Kapasitas absorpsi itu sendiri adalah kemampuan suatu absorban dalam menyerap atau mengabsorpsi adsorban. Dalam melakukan variasi konsentrasi dapat menggunakan teori absorpsi tentang persamaan Freundlich dan persamaan Langmuir. Menurut teori Langmuir menjelaskan bahwa permukaan adsorban terdapat situs aktif yang jumlahnya sebanding terhadap luas permukaan adsorben, sehingga bila situs aktif pada permukaan dinding sel adsorban telah jenuh oleh ion logam, maka penambahan konsentrasi tidak dapat meningkat kemampuan absorpsi dari adsorban tersebut. Hasil yang didapat pada teori Langmuir didapat persamaan garis Y sama dengan 0,046X tambah 0,37 dengan nilai R kuadrat sebesar 0,937.
Sedangkan pada hasil yang didapat pada pengujian isotherm Freundlich didapat persamaan garis lurus sebesar Y sama dengan 0,563 X tambah 0,500 dengan nilai R kuadrat 0,997, di mana menurut asumsi isotherm Freundlich bahwa absorpsi terjadi secara fisik, yang artinya penyerapan terjadi lebih banyak pada permukaan arah aktif yang terjadi secara fisik. Artinya, adsorban tidak terikat kuat pada permukaan adsorben, sehingga adsorban dapat bergerak dari suatu bagian permukaan ke permukaan yang lainnya, yang disebut sebagai ikatan van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik yang lemah antara adsorban dengan permukaan adsorben, sehingga didapat bahwa absorpsi ion Pb2+ oleh arang aktif kulit singkong memenuhi persamaan Freundlich, di mana didapat R kuadrat yaitu mendekati 1 dengan nilai 0,997. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap arang aktif kulit singkong, dapat disimpulkan bahwa waktu kontak optimum yang dibutuhkan saat absorpsi arang aktif kulit singkong pada ion Pb2+ adalah 100 menit. Sedangkan kapasitas penyerapan ion logam Pb2+ terhadap kulit singkong yaitu 3,1622 mg per gram yang didapat pada waktu kontak optimum 100 menit. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.